Halo, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Siwandono. Selamat tersesat di channel saya. Tapi saya berjanji, saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang menerbitkan artikel di jurnal bereputasi dengan mengupayakan scientific rigor. Apa itu scientific rigor? Ya, secara singkat adalah pelaporan yang berkualitas tinggi atau metodologi penelitian yang mengikuti standar yang tinggi. Kalau Anda pernah mengirimkan artikel ke jurnal ilmiah, kemudian ditolak, nah salah satu kemungkinan penolakannya adalah karena Anda tidak mengikuti standar scientific rigor. Artinya, metodologi Anda terkesan serampangan. Pemilihan sampel Anda terkesan apa adanya, ya, tidak terperinci, tidak secara singkat tidak mengikuti standar yang tinggi. Mungkin cara Anda menganalisis juga terkesan begitu saja, sangat sederhana, tidak terkesan kecanggihan, tidak terkesan upaya untuk mengikuti standar baku yang tinggi. Nah, scientific rigor sekali lagi adalah upaya untuk menjadikan metodologi penelitian Anda itu tetap mengikuti standar yang tinggi. Demikian juga kalau diterapkan pada pelaporan Anda, pada penulisan Anda, itu artinya menulis secara ketat dengan mengikuti standar yang tinggi tadi. Semakin Anda mengikuti scientific rigor, semakin paper Anda itu menimbulkan kesan yang bagus untuk atau di mata para editor. Karena akibatnya kemungkinan untuk diterima di jurnal bereputasi menjadi lebih besar. Nah, seperti apa mengupayakan scientific rigor itu? Mari kita simak penjelasan saya. Ya, inilah topik kita kali ini, yaitu terbit di jurnal bereputasi dengan scientific rigor. Nah, apa itu scientific rigor? Secara singkat, scientific rigor adalah pelaporan sebuah penelitian secara berkualitas. Nah, seperti apa perinciannya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah definisi dari scientific rigor, yaitu tindak penelitian yang metodenya ketat. Ya, ketat artinya mengikuti standar yang tinggi. Kemudian, kalau itu menyangkut laporan penelitian, maka laporan itu diletakkan dalam perkembangan terkini. Artinya, studi-studi yang Anda kutip atau Anda bahas di dalam laporan itu haruslah berupa studi-studi yang terbaru, terkini. Ya. Kemudian pembahasannya komprehensif. Apa artinya komprehensif? Artinya pembahasan yang Anda lakukan atau Anda tuliskan itu berkaitan dengan teori yang telah Anda bahas dan juga dengan studi-studi yang sudah Anda bahas di bagian sebelumnya. Maka pembahasannya menjadi komprehensif. Tidak hanya mencakup temuan Anda, tapi juga berkaitan atau dikaitkan dengan studi-studi dan temuan-temuan yang lain, dan juga dengan teori yang sudah Anda pegang. Nah, itulah namanya scientific rigor. Ya. Nah, kita mulai dengan pembahasan latar belakang. Umumnya sebuah tesis atau sebuah paper akan dimulai dengan latar belakang, bukan? Nah, di sini latar belakang yang bagus adalah yang mengemukakan state of the art. Apa itu state of the art? Ya, perkembangan topik yang paling mutakhir. Artinya kalau Anda bergerak di bidang kesehatan, maka pembahasan di latar belakang ini haruslah yang paling mutakhir. Ya, jangan dunia kesehatan 15 atau 20 tahun yang lampau. Itu namanya sih bukan mutakhir. Ya. Nah, di dalam latar belakang ini, kita bisa mengutip berbagai hasil penelitian dari 5 sampai 7 tahun terakhir. Kalau Anda bergerak di bidang sains yang perkembangannya sangat cepat, atau di bidang teknik informatika yang perkembangannya sangat cepat, tentunya angka 5 sampai 7 itu bisa menjadi lebih singkat lagi, misalnya 2 sampai 3 tahun terakhir. Ya. Tapi kalau Anda bergerak di bidang humaniora, maka ya saya kira 5 sampai 7 tahun terakhir itu masih cukup bisa diterima.
ya. Kemudian kaitkan semua pembahasan itu, semua state of the art itu dengan topik Anda. Ya, namanya state of the art. Artinya sekali lagi perkembangan yang termutakhir. Biasanya didapatkan dari Anda membaca jurnal-jurnal ilmiah yang terbaru. Di situ biasanya dimuat atau disebarkan kajian-kajian dan hasil-hasil yang terkini, yang termutakhir. Nah, bagaimana caranya mendapatkan jurnal-jurnal itu? Nah, di bagian deskripsi dari video ini saya akan menyajikan linknya. Oke. Nah, contoh yang kurang bagus adalah seperti ini. Menurut Creswell, tahun 1997, anak usia prasekolah menyukai aktivitas fisik. Lihat tahunnya 1997 itu sudah hampir seperempat abad yang lalu, ya kan? Jadi sudah sangat kuno. Nah, ini namanya bukan state of the art, karena bukan perkembangan yang terkini. Itu sudah jadul, ya, zaman dulu atau sudah kuno. Ya. Maka yang ini harus dihindari. Kita lihat yang lebih bagus. Menurut Hoffman dan Ali, tahun 2018, nah ini hanya sekitar 3 tahun yang silam. Kalau ini tahun 2021, maka mengutip penelitian pada tahun 2018 adalah sesuatu yang bagus. Itu masih tergolong state of the art. Nah, menurut Hoffman dan Ali tahun 2018, anak usia prasekolah menyukai aktivitas bermain online. Ya, ini adalah perkembangan yang terkini. Ya, kalau Anda bisa cermati di contoh saya itu, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak beberapa 20 sampai 24 tahun yang lalu masih menyukai aktivitas fisik di luar rumah, tapi sekarang menurut Hoffman dan Ali ini sudah bukan lagi aktivitas fisik di luar rumah, sudah bermain online. Jadi di situ ada perkembangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ya. Oke, ini adalah state of the art. Nah, untuk yang contoh yang bagus kita kasih hati, ya. Jadi kalau ada gambar hati itu artinya contohnya yang bagus, yang perlu Anda tiru. Oke. Nah, kemudian dari segi pemilihan responden atau pemilihan objek yang Anda teliti. Sedapatnya Anda menguraikan populasi dari mana sampel responden itu diambil. Uraikan atau gambarkan populasinya. Kemudian upayakan jumlah dari sampelnya itu lebih dari 30. Terutama kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif atau penelitian inferensial yang nantinya akan menggeneralisasikan temuan Anda ke konteks yang lainnya. Kenapa jumlahnya lebih dari 30? Ya karena angka itu relatif sudah bisa memunculkan distribusi normal. Dan di dalam statistik, distribusi normal suatu data itu lebih leluasa diolah dengan menggunakan statistik parametrik. Statistik parametrik, kenapa statistik parametrik? Ya karena lebih punya power, lebih powerful, lebih berdaya untuk memunculkan gambaran yang sesungguhnya. Oke. Kemudian usahakan pengambilan responden itu secara acak atau secara random. Acak artinya setiap anggota populasi itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Nah, ini ada tekniknya, tapi tidak akan saya bahas panjang lebar di sini. Cukup saya mengatakan bahwa sedapat mungkin Anda usahakan sampelnya diambil secara acak. Apakah ada sampel yang tidak secara acak? Ada. Misalnya seorang peneliti mengatakan penelitian ini dilakukan kepada 15 orang. 15 orang itu adalah teman saya sendiri. Ya, tentunya ini tidak secara acak karena kebetulan saja dia punya teman 15 orang, dikumpul-kumpulkan, kemudian jadilah responden. Itu bukan acak. Dan itu lemah. Secara metodologis, itu bukan yang rigorous. Itu pemilihan sampel yang mengandung error yang banyak. Ya, jadi hati-hati memilih sampel tidak sembarangan. Yang paling bagus adalah memilih sampel secara acak.
Oke. Nah, ini yang contoh yang jelek. Studi melibatkan 19 orang responden, yaitu pengguna layanan seluler Y. Ya, uraian ini hanya berhenti sampai di sini. Kita tidak tahu 19 orang responden itu diambil dari populasi mana, kemudian sifatnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, ya. Eh, apakah dia itu teman si peneliti ataukah orang lain, ya. Apakah mereka dibayar ketika melakukan penggalian data itu, ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan responden, ataukah mereka sukarela. Tidak jelas sama sekali di sini. Kalau Anda menulis seperti ini, maka kemungkinan besar editor akan mengatakan, ya pemilihan sampelnya kurang rigorous, ya, kurang ketat, kurang mengikuti standar yang tinggi. Ya. Nah, bagaimana yang baik? Nah, seperti ini. Studi melibatkan 39 orang responden, ingat lebih dari 30 ya, yang dipilih secara acak dari daftar 110 orang pengguna layanan seluler Y. Usianya seperti ini, jenis kelaminnya pria berapa persen, wanita berapa persen, lama menggunakan layanan Y berapa bulan atau berapa tahun. Ya. Semakin terperinci data tentang responden, semakin bagus. Ya, oke. Nah, mari kita kasih lagi tanda hati sebagai tanda bahwa ini adalah yang rigorous, ya, yang bagus. Ya. Itu dari segi pemilihan responden. Nanti mungkin ada orang yang bertanya, wah responden saya tidak bisa secara acak. Jadi bagaimana? Nah, kalaupun tidak bisa secara acak, Anda harus menguraikan atau menjelaskan apa kriteria untuk memilih responden yang Anda gali pendapatnya atau Anda teliti. Namanya purposive sampling. Artinya sampel, anggota sampel, responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Anda harus bisa menjelaskan kriteria apakah yang Anda gunakan untuk memilih orang-orang itu menjadi responden. Ini namanya purposive sampling. Tapi ingat, alasannya harus logis, harus masuk akal, dan diuraikan dengan jelas. Oke, ya. Seperti itulah pemilihan responden yang ketat secara metodologis. Kita lihat sekarang yang berikutnya adalah tentang instrumen penggali data. Nah, di sini upayakan instrumen penggali datanya itu sudah diuji coba, sudah di try out. Kemudian dipastikan bahwa instrumennya itu sudah andal, ada laporan tentang keterandalannya atau reliability-nya, dan sahih. Sahih itu bahasa Indonesia ya, kalau yang belum tahu, sahih itu sama dengan valid. Ya. Jadi pastikan keterandalannya dan kesahihannya, reliability-nya dan validity-nya. Nah, ini bisa dipastikan dengan menggunakan teknik statistik tertentu. Sekali lagi, ketika Anda melakukan itu, atau Anda sebaiknya melakukan itu, ya, supaya teknik atau metodologi penelitian Anda itu rigorous. Ya, kemudian Anda laporkan hasilnya. Ya. Nah, contoh yang kurang bagus adalah seperti ini. Angket dan tes membaca digunakan untuk menggali data. Selesai. Ya, kita tidak tahu angketnya ini sudah diuji coba atau belum, jumlah pertanyaannya berapa, ya, apakah ada revisi, kemudian tes membacanya ini diambil dari mana, apakah dibuat sendiri, berapa butir pertanyaannya, apakah sudah diuji coba, seberapa reliable, ya, seberapa valid, tidak ada informasi di sini. Nah, ini yang dinamakan instrumen penggalian data yang kurang rigorous, kurang memenuhi standar yang tinggi. Oke. Nah, ini yang lebih bagus. Angket terdiri dari 14 butir pertanyaan. Angket diuji cobakan ke 12 orang responden untuk memastikan kejelasannya dan tingkat keterandalannya. Tes membacanya berupa 10 pertanyaan bacaan yang diadaptasi dari TOEFL dan diuji cobakan ke 19 siswa. Jadi dilaporkan mengenai uji coba, angket, dan tes yang akan digunakan. Setelah diuji coba, baru kemudian direvisi kalau perlu. Setelah itu baru
terapkan atau digunakan untuk menggali data dari responden sesungguhnya. Oke, nah seperti inilah pengungkapan atau pembahasan instrumen penggali data yang rigorous. Ya. Nah, sekali lagi ada artinya untuk satu hal yang baik. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada analisis data. Nah, bagaimana analisis data yang rigorous? Gunakan statistik parametrik kalau Anda sedang melakukan penelitian kuantitatif. Sedapat mungkin gunakan statistik parametrik. Kenapa? Karena statistik parametrik itu lebih powerful, lebih punya daya untuk mengungkap hasil yang sesungguhnya. Ya. Jika ternyata tidak, nah Anda harus menjelaskan alasannya. Kenapa Anda tidak memakai statistik parametrik? Kenapa Anda memakai Kruskal-Wallis misalnya, atau Wilcoxon Sign Rank Test dan bukannya ANOVA atau t-test? Anda harus menjelaskan alasannya. Kalau Anda sedang melakukan studi kualitatif atau eksploratory, maka lakukan pengkodean, coding bahasa Inggrisnya, yang menjamin keterandalan. Yaitu dilakukan oleh lebih dari 2 analis. Jadi bukan cuma Anda sendiri yang mengcoding, itu lemah. Ya. Bukan Anda sendiri yang mengcoding, tapi Anda dengan 1 atau 2 orang analis lainnya. Itu akan lebih bagus. Ya. Kemudian dilaporkan juga hasil interpreter reliability-nya. Dilaporkan juga tingkat kesepakatan antara Anda dengan analis-analis yang lain tadi. Seberapa tinggi tingkat kesepakatannya ketika mengcoding satu gugus data. Kalau Anda menggunakan aplikasi NVivo, QDA, dan sejenisnya, itu juga bagus kalau dilaporkan. Itu menunjukkan kepada editor bahwa Anda menganalisis data dengan teknik analisis yang canggih. Nah, editor akan suka melihat laporan seperti ini, karena kesannya adalah rigorous, mengikuti standar yang tinggi. Ya. Nah, ini adalah contoh yang kurang baik. Angket ditabulasi dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian dari wawancara didapatkan komentar sebagai berikut. Ini terlalu kabur, ya, kita tidak tahu bagaimana angket itu ditabulasi secara lebih terperinci, bagaimana wawancara itu dianalisis, diberi label, di coding, sehingga keluar beberapa pola jawaban, ya, tidak ada penjelasannya di sini, sehingga ini kurang rigorous, kurang memenuhi standar yang tinggi tadi. Ya. Nah, ini yang lebih bagus, jawaban angket diolah dengan SPSS untuk mendapatkan pola jawaban. Hasil wawancara ditranskripsikan, lalu diolah dengan pengkodean tematik oleh 2 peneliti. Untuk menjamin interpreter reliability, dibuat panduan pengkodean sebagai berikut. Kemudian interpreter reliability-nya adalah 0,72. Perhatikan betapa terperinci uraian ini, menggambarkan bagaimana analisis data dilakukan di dalam satu studi kualitatif. Demikian sehingga terkesan rigorous, terkesan memenuhi standar yang tinggi. Sekali lagi, editor jurnal yang bereputasi akan terkesan membacanya. Ya. Oke. Nah, pembahasan hasil ini memang lepas dari metode, tetapi saya pandang penting karena ini juga menentukan kualitas naskah Anda. Jadi pembahasan hasil yang bagus adalah yang lengkap, menjawab setiap tujuan penelitian di bagian awal. Jadi pastikan bahwa tujuan penelitian yang Anda kemukakan di bagian awal itu terjawab semua di bagian temuannya atau di bagian pembahasannya. Ya. Kemudian komprehensif, artinya pembahasan temuan itu Anda kaitkan dengan kajian teori dan studi-studi lain yang sudah Anda bahas tadi di bagian awal dari makalah Anda.
Dengan demikian, laporan Anda itu akan terasa komprehensif. Dia melaporkan temuan Anda dan mengkaitkan dengan berbagai teori, berbagai studi yang sudah Anda bahas sebelumnya. Terbentuklah satu gambaran utuh tentang bagaimana temuan itu berkaitan dengan teori dan dengan gambaran umum dari studi-studi sebelumnya. Ini namanya komprehensif. Sekali lagi, kalau editor menjumpai seperti ini, maka dia akan terkesan dengan kualitas dari paper Anda. Bukan cuma scientific rigor-nya kelihatan, tapi juga pembahasan hasilnya terasa lengkap dan komprehensif. Oke. Selamat meneliti dan menulis. Sampai jumpa lagi di episode saya yang mendatang.